Baik teman-teman, kali ini aku mau bersihin ikan lele supaya lendirnya itu dia nggak terlalu banyak, dan juga ikannya itu nggak terlalu bau amis atau bau darah gitu ya. Nah, kita susah banget nih ya. Kita masukin dulu ini ke baskom atau ke wadah, boleh ya. Ini kemarin aku beli sekitaran 2 kilo, lumayan banyak sih. Nah, di sini pastinya nggak kubang dulu karena buat nyimpan itu ya, sampah apa namanya, ketika kita bersihin kotoran-kotoran ikan gitu, seperti insang atau yang lainnya gitu. Pertama aku bilas dulu supaya darahnya itu berkurang biar nggak terlalu lengket di tangan. Nah, aku bilas untuk beberapa kali, kemudian itu aku bersihin dalamnya ya kan, dari apa namanya, bagian dalamnya itu terus ada kayak kayak darah atau gumpalan darah gitu yang di bagian duri itu di pertigaan. Nah, itu kita bersihkan dulu ya. Di situ juga kita buat ngurangin amisnya, karena di situ darahnya akan tetap mengalir gitu kan. Terus di bagian, kalau misalnya ikan emas itu kayak di bagian insang ya, tapi kalau apa namanya, kalau di ikan lele itu di bagian yang di dalamnya itu, nah yang kayak apa namanya, kayak bagian bronkiolus gitu, yang buat napas ikan lele, apa sih namanya, gue lupa. Nah, ini yang buat tahu apa itu namanya bagian ikan lele itu, yang buat itu buat napas apa ya, saya di komen ya. Nah, setelah aku cuci sampai sekitaran 3 kali ya, supaya airnya benar-benar agak bersih gitu kan, nggak terlalu itu banget. Terus udah bersih semua ya kan, oke kita pindahin ke wadah yang bersih juga. Nah, terus itu kalau udah bersih semua ya kan guys, aku taburin di sini garam sekitaran 2 sendok, karena ini aku beli ikannya 2 kilo, jadi lumayan banyak ya, supaya dia itu meresap juga. Nah, di sini aku kasih apa namanya, sedikit ditaburin lada karena supaya dagingnya itu lebih lembut gitu, dia nggak kasar gitu, karena nanti bakalan dimakan juga sama anak-anak ya. Soalnya bukan cuma orang dewasa makan, kadang juga bayi-bayi udah makan ikan bisa tahun loh. Nah, jangan, nggak lupa juga buat kita apa namanya, potongin jeruk nipis, jadi nggak terlalu kecil juga nggak terlalu besar ya jeruk nipisnya. Dipotong jadi beberapa bagian, terus akhirnya kita peras di ikan yang kita bersihin tadi, yang udah dikasih garam tadi, kita kasihin, kucurin apa namanya, jeruk nipis ya, kayak jeruk nipis yang udah kita potong-potong tadi. Nah, terus kita aduk sampai rata, kita tunggu sekitaran 10 menit sampai 15 menit supaya benar-benar masuk ya. Nah, setelah itu kita juga sambil bikinin bumbunya ya. Buat yang umumnya, buat kalian, kalau buat aku ya, ini yang nggak suka warnanya terlalu kuning atau gimana, atau nggak suka dengan kunyit, boleh ya, kita cuma pakai dengan bawang putih sama jahe aja gitu. Bawang putih sama jahe itu aja cukup sih. Cuma kalau misalnya yang suka warna kuning atau nggak suka terlalu kuning gitu kan, boleh dengan sepucuk aja namanya ya, sepucuk jempol ya, yang jadi nggak terlalu kuning kunyitnya gitu kan ya. Dan juga jangan banyak banget kan kalau. Nah, di situ aku pakai buat ngilang-ngilanginnya itu, aku kasih garam sama juga jeruk nipis yang tadi, sama apa namanya tadi, lada ya. Nah, itu ladanya jangan banyak-banyak ya guys, karena nanti kalau buat anak-anak sambil malah jadi kayak pedes karena lada gitu ya. Jangan terlalu banyak, dikit aja gitu, mungkin cuma apa, cuma 2 jimpitan gitu, 2 jimpit kecil deh, dikit banget ya berarti ya. Itulah guys, nggak usah terlalu banyak. Nah, terus
karena ini udah 9 menit, kita bisa campurin bumbunya tadi yang udah kita halusin, kita gabungin ke tadi kanela yang udah kita itu tadi udah marinasi sama garam sama lada sama jeruk nipis ya. Oke, jadi untuk marinasi itu kita jangan sampai kanela itu kerendam air lagi gitu, karena nanti airnya itu dia akan mengumpulkan lendir-lendir yang terpisah dari kanela itu, jadi kayak lebih gimana ya, karena lendirnya itu yang buat ikannya jadi bau amis, dan juga air 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 cucian itu yang udah ngerembes ke bawah itu kan kayak masih ada warna-warna kayak pink-pink gitu ya, ada masih kayak ada bagian darah-darahnya gitu. Nah itu guys yang bikin dia amis gitu, jadi jangan sampai ke kerendam gitu, cukup dengan bumbu aja yang tadi supaya lebih meresap rasanya, juga wangi gitu guys. Cukup itu aja ya, terima kasih, sampai jumpa dengan resep aku berikutnya. Oke, jangan lupa like like supaya jika itu kalian tertarik, komen atau kasih saran lagi buat aku untuk kasih tahu cara-cara yang baru gitu. Oke guys, jangan lupa subscribe, dan mungkin kalau launching belum ya, karena aku baru launch buat video ini. Oke, kasih buat teman-temannya semuanya.